Halo keluarga GKI Gejayan, saya bersama dengan keluarga Bapak Sigit, Ibu Tiar, William dan Michael. Ya, kita berkenalan ya sama keluarga ini. Halo Bu Tiar, apa kabar? Puji Tuhan Pak, baik. Gimana William dan Michael? Ya baik Pak juga. Ya oke. Gimana? Ngomong-ngomong sekolah online di rumah terus ini ya. Rasanya William gimana? Rasanya agak berat Pak, soalnya misalnya sekolah online tuh penjelasannya kurang efektif. Ya, kurang jelas ya. Kurang Tapi jelas. kan bisa ngikuti kan? Ya bisa Pak. Iya, kalau ini anak pandai ya, William ya. Ya. Kalau Michael bagaimana? Studi di rumah terus. Sebenarnya sih agak berat sama karena penjelasannya agak susah dimengerti karena sekali-sekali putus-putus kalau koneksinya di Kurang sekolah bagus. itu kurang bagus. Lalu kalau koneksi kita jelek itu nanti kita bisa itu bisa keluar dari meet-nya. Duitnya Bisa lah. Itulah suka duka studi jarak jauh. Tapi ngomong-ngomong yang menemani kalian siapa nih dalam belajar? Biasanya Ibu. Ibu ya, yang lebih banyak menemani. Bu Tiar, bagaimana rasanya menemani anak-anak studi jarak jauh ini? Studi menemani agak lebih berat Pak, karena saya harus menyambi dengan pekerjaan rumah tangga. Ya. Mau menemani mereka mengerjakan tugas, apalagi kalau ulangan, waduh Ya, ekstra. ekstra sebagai ibu rumah tangga, ngurus rumah, ngurus anak, belajar lagi ya. Iya, Pak. Nah, ngomongin gereja. Nah, dengan gereja Gejayan, bagaimana nih William sama Michael rasanya? Senang berjemaat di Gejayan? Senang Pak, aku juga rindu sama gurunya, sama aktivitasnya, sama teman-temannya juga. Ya, dirindukan guru-guru sekolah minggunya, teman-temannya, juga aktivitas-aktivitasnya. Lah, kalau Michael? Yang aku rinduin itu di sekolah minggu itu termasuk itu aktivitasnya atau kegiatannya dan teman-temanku. Biasanya Iya. suka berkegiatan. Iya. Kegiatannya itu lo dirindukan nanti ya. Habis Covid kita kegiatan lagi ya yang lebih seru ya dari sebelumnya. Bagus. Kalau Ibu Tiar apa yang dirasakan di GKI Gejayan? Saya sangat senang berjemaat di GKI Gejayan karena saya merasa diterima seutuhnya, tidak ada perbedaan dengan semua jemaat-jemaat yang lain, kita disamakan. Jadi kasihnya itu lebih terasa kalau di GKI Gejayan Pak. Kasihnya lebih terasa. Semoga kebersamaan kita Iya. tetap kuat ya. Siap, ya. Terus, nah karena itu kalau minggu kebaktian ya, sama-sama kan? Iya, Pak. Bertiga paling enggak ya? Iya, Ya, kalau Bapak Sigit sibuk nih ya. Oke, tapi inilah ibadah keluarga yang bisa dinikmati sekeluarga. Karena itu, ayo kita kasih ucapan selamat ya, selamat Iya, kebaktian selamat ya juga, semuanya. Shalom, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Bapa kita karena hanya dengan berkat-Nya saja kita bisa berjumpa kembali dan kita bisa beribadah bersama dalam ibadah daring GKI Gejayan dengan konsep ibadah intergenerasi hari ini. Bertepatan dengan ibadah intergenerasi hari ini, kita juga mulai memasuki masa penghayatan hidup berkeluarga. Mari bersama-sama dengan seluruh keluarga kita, dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak-anak, kita dapat semakin bertekun dalam Tuhan dan menyerahkan hidup kita hanya ke dalam tangan-Nya. Kita mempersiapkan hati kita nyanyikan bersama keluargaku melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihi
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita fokuskan hati dan pikiran kita dengan sepenuhnya hadir saat ini untuk menyambut kehadiran Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan, dengan sungguh-sungguh menyatakan, sungguh besar Kau Allah kami. Bila kulihat bintang gemerlapan. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan penuh semangat dan bersuka cita bersama dengan seluruh anggota keluarga, baik kakek nenek, mama papa, kakak, serta adik-adik yang terkasih. Ayo kita nyanyikan Yesus di dalam rumahku.
Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada dalam hati kita. Dengan nama Tuhan, kekuatan dan semangat kita tak akan hilang. Ada amin saudara-saudara? Amin. Untuk itu kita bernyanyi dan menari bersama-sama dengan Tuhan. Kita terima sukacita dari sorga, karena itulah kekuatan bagi jiwa. Sukacita sorga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Kita terima sukacita dari surga, karena itulah kekuatan bagi jiwa. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata Haleluya, kita sudah menerima sukacita sorga, dan mari saat ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat menerima firman Tuhan. Ini kami Bapa, bimbing kami dalam kehidupan keluarga kami, keluarga hidup indah. Keluarga hidup indah, bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna.
Saudara-saudara dan anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan. Kita berdoa untuk mengaku dosa kita dan kita juga memohon Tuhan menolong kita dalam merenungkan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, pada saat ini kami bersama-sama datang kepadamu. Di dalam segala kerendahan hati kami hendak mengaku dosa kami. Ya Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa. Kami seringkali melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sebagai orang tua, kami tidak melakukan dan tidak memperjuangkan cinta kasih-Mu dengan baik dan benar. Sebagai anak-anak, barangkali kami juga tidak menyambut kasih sayang orang tua dengan cinta kasih seperti yang Tuhan ajarkan. Ada banyak kesempatan di mana kami melawan kehendak Tuhan dan melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Karena itu pada saat ini kami datang, kami memohon pengampunan dosa, karena kami tahu pengampunan dosa hanya datang dari Tuhan sendiri. Dan kami memohon belas kasih dan cinta kasih-Mu untuk tetap hadir di dalam hidup kami, di tengah-tengah keluarga kami. Pada saat ini, sebagai orang yang berdosa, tetapi juga di dalam iman kami, di mana kami meyakini akan kasih dan cinta kasih-Mu, kami akan membaca Alkitab dan kami mau bersama-sama belajar kembali dari perenungan firman. Kami mau belajar untuk melakukan kehendak Tuhan, belajar lebih jauh di dalam kami memperjuangkan apa yang benar dan berkenan di depan dan di hadapan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau memimpin kami dengan kuasa dan penyertaan Roh Kudus, agar kami semua, baik kami sebagai orang tua maupun kami sebagai anak-anak, kami semua dapat mengerti akan kehendak-Mu dan kami melakukan kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 4, ayat 1 sampai dengan 9. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 4, ayat 1 sampai dengan 9. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati, dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau bersama-sama mencoba untuk mendalami tema kita pada saat ini. Kita mencoba untuk merenungkan soal seni merawat sukacita dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Seni merawat sukacita, kegembiraan dalam hidup berkeluarga. Saudara-saudara dan anak-anak sekalian, siapa yang di sini tidak mau bersukacita? Siapa di sini yang tidak mau bergembira? Saya rasa kita semua ingin bersukacita. Kita semua mencoba untuk mengupayakan bagaimana kita bisa bergembira dalam kehidupan kita. Nah, saya tidak tahu nih apa yang saudara-saudara dan anak-anak sekalian bayangkan sebagai kesukacitaan dan kegembiraan. Kalau pakai bahasa yang sedikit lebih susah, apa yang mungkin Bapak Ibu pikirkan tentang bersukacita dan bergembira? Saudara-saudara dan anak-anak sekalian, ini hanya contoh saja ya. Beberapa orang berpikir misalnya ya, di dalam konteks ibadah, kebaktian. Apa yang bisa membuat kita bersukacita dan gembira? Beberapa dari kita barangkali segera terpikir kalau khotbahnya lucu, kalau khotbahnya bisa bikin kita ketawa, nah itu ibadah yang membuat sukacita. Ya tentu benar ya, kalau kita tertawa, gembira begitu, ya itu ada kesukacitaan. Daripada ngantuk waktu kebaktian, ya ada orang yang marah, kebaktian ini tidak memberikan sukacita karena yang khotbah bikin kita tidur, bikin kita jengkel dan marah. Jadi sukacita dan kegembiraan di dalam konteks ibadah itu adalah ketika kita bisa dibikin senang, dibikin tertawa, dibikin lucu. Kalau guru sekolah minggu bikin kita ketawa, bikin kita gembira, nah itu ada sukacita. Dan itu tidak salah ya, sesuatu yang menarik. Nah, bagaimana kalau kita bicara tentang hidup berkeluarga? Apa yang kira-kira membuat kita atau menjadi ukuran dari keluarga yang bersukacita, bergembira? Beberapa orang barangkali berpikir ketika segala sesuatu yang kita inginkan dapat terpenuhi, segala sesuatu yang kita harapkan dapat kita peroleh di dalam keluarga, segala yang kita minta selalu dituruti, mungkin itu membuat kita sukacita. Kalau orang tua beberapa berpikir kalau anak-anak betul-betul mengikuti semua apa yang diinginkan, atau di dalam hubungan suami istri kita tidak menemukan perbedaan-perbedaan, tidak ada masalah, itu menjadi sesuatu yang membuat kita sukacita. Saudara-saudara, anak-anak sekalian, saya rasa itu juga menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang bukan berarti salah. Karena wajar, tentu kita sebagai keluarga akan gembira jikalau tidak ada pertengkaran, tidak ada persoalan, tidak ada sesuatu yang membuat kita jengkel, apalagi segala sesuatu yang kita inginkan kita dapatkan. Tapi barangkali kita bisa melihat dengan hati-hati. Kalau segala sesuatu yang kita inginkan kita dapatkan, apakah itu selalu sesuatu yang benar? Segala sesuatu yang kita minta pasti akan diberi. Apakah yang memberi itu menjadi seseorang yang sudah bijaksana atau belum? Tidak selalu loh yang kita minta itu adalah hal yang baik. Tidak selalu apa yang kita harapkan dan kemudian kita dapatkan adalah sesuatu yang diperlukan. Kadang-kadang kita juga sadar bahwa dalam hidup rumah tangga dan berkeluarga ada persoalan-persoalan yang tidak dapat dihindari. Saya hampir yakin Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, di dalam sebuah hidup berkeluarga hampir tidak ada keluarga yang sama sekali tidak pernah bertengkar. Sama sekali tidak ada persoalan, semua sama pendapatnya. Kalau keluarganya robot, isinya mungkin benar bisa begitu. Tapi selama isi keluarga itu manusia dengan pikiran-pikiran macam-macam, perbedaan pendapat macam-macam, rasanya pasti kita akan pernah
bertengkar atau setidaknya berbeda pendapat. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu semua, lalu apakah berarti keluarga-keluarga itu sama sekali tidak ada sukacita? Apakah berarti keluarga-keluarga itu tidak bisa bergembira dalam keadaan-keadaan tertentu? Kalau di dalam sebuah kebaktian segala dan seluruh khotbah berisi tentang sesuatu yang lucu dan menyenangkan, apakah itu berarti otomatis adalah sebuah kesukaan dan kegembiraan yang benar, sesuatu yang memang diperlukan dan mendasar? Nah, hal-hal ini membuat sekali lagi tentu tidak salah apa yang kita pikirkan, tetapi barangkali kita bisa melengkapinya dengan semacam kedalaman, melengkapinya dengan sesuatu yang lebih mendasar, bahwa kesukacitaan, kegembiraan itu barangkali bukan hanya melulu soal saya. Bukan sekedar soal apa yang saya mau dan saya inginkan. Kesukacitaan dan kegembiraan itu mestinya adalah sesuatu yang bisa dilihat dengan lebih mendalam, lebih mendasar. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, mari kita kembali melihat kitab Filipi yang tadi sudah kita baca. Di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9, khususnya dalam ayat 4 sampai dengan 7. Penulis surat Filipi, Paulus, bicara tentang bersukacitalah, bersukacitalah. Ya, kalau diganti kata sukacita itu dengan bergembiralah, bergembiralah. Apa artinya? Apa maksudnya? Kita bisa belajar dari kitab Filipi ini. Apakah artinya khotbah harus selalu membuat orang tertawa? Oh, bukan. Paulus tidak bicara tentang khotbah. Apakah yang dimaksud oleh Paulus adalah bahwa hidup kita tidak ada masalah, asal percaya kepada Tuhan hidup kita bergembira? Bukan. Paulus juga tidak bermaksud bicara tentang itu. Ketika Paulus berkata bersukacitalah, bersukacitalah, bergembiralah, Paulus sedang mencoba untuk mengatakan kepada jemaat Filipi, kepada gereja di Filipi, supaya mereka menjadi orang-orang yang terus-menerus dengan setia belajar kepada Tuhan, menjadi jemaat yang tidak pernah berhenti untuk membangun hubungan, berelasi dengan Tuhan, menunjukkan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam hubungan iman seperti itulah ada kesukacitaan. Dalam Filipi pasal 3 ayat 10 ada kata-kata yang digunakan lebih tegas lagi. Ketika Paulus mengatakan, ketika hidupku serupa dengan Kristus, belajar untuk menjadi sama dengan Kristus. Jadi anak-anak, barangkali ini bisa kita mengerti dengan kalimat yang sederhana ya. Kalau kita ingin mengerti maksud Paulus tentang bersukacita, menurut Paulus ketika kita berupaya hidup seperti Tuhan Yesus. Ketika kita belajar untuk hidup seperti Tuhan Yesus. Serupa dengan Kristus. Ketika kita berupaya untuk hidup serupa dengan Kristus, maka disitulah kesukaan yang mendasar. Hidup mungkin tidak selalu gampang. Mungkin ada masalah. Mungkin ada sesuatu yang gak menyenangkan. Tidak semua yang kita mau bisa kita dapatkan. Tetapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, kita berusaha untuk hidup seperti Kristus. Belajar seperti Kristus. Kalau kita bertanya apa yang harus kita pelajari untuk hidup seperti Kristus, ada banyak teks di dalam Alkitab yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah bacaan dari Injil Matius pasal 22. Di dalam Injil Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14, kita bisa belajar bahwa salah satu yang harus kita pelajari dari Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh mau memperjuangkan cinta kasih seperti yang Tuhan Yesus perjuangkan dalam hidup. Belajar untuk memahami cinta kasih itu supaya kita tahu apa yang kita perjuangkan dalam hidup. Kalau pakai bahasa
atau kata yang baik ya untuk menggambarkan ini. Kita punya visi. Ketika kita belajar kepada Kristus, mencoba untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, kita belajar tentang cinta kasih secara sungguh-sungguh, kita belajar untuk mempunyai visi, mempunyai tujuan dalam hidup, mempunyai makna ketika kita menghadapi kehidupan kita. Tidak selalu senang, tidak selalu gembira dalam arti tertawa. Kadang-kadang kita harus menghadapi pergumulan-pergumulan berat. Kadang-kadang kita harus menghadapi tantangan-tantangan yang serius. Saya tidak tahu Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian saat ini ketika mengalami pandemi yang sangat berkepanjangan. Kita belum tahu kapan ini berakhir. Saya tidak mau memberikan janji palsu dalam khotbah seolah-olah saya tahu kapan ini berakhir. Saya sama tidak tahunya dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak sekalian kapan pandemi ini berakhir. Yang saya tahu adalah bahwa di tengah-tengah pandemi ini tidak semua orang bisa tertawa. Ada banyak orang yang mengalami pergumulan-pergumulan berat, ekonomi yang sulit, keuangan yang sulit, bahkan cara belajar sekarang juga menjadi tidak mudah. Orang tua, saya punya kawan di kampus yang harus membawa anaknya. Dia harus kerja sambil ngajarin anaknya. Dan ini bukan sesuatu yang gampang gitu ya. Tidak semua orang akan bisa tertawa dengan mudah di dalam kondisi seperti ini. Belum lagi kita tahu tidak semua orang punya cukup uang untuk akses internet. Tidak semua keluarga punya gadget lebih dari satu sehingga bisa dipakai oleh 2 atau 3 orang anak-anak sekaligus. Kita semua tahu bahwa ini semua membuat kita tidak selalu bisa tertawa. Kalau kesukacitaan dan kegembiraan itu hanya diukur dari tertawa, kita semua tahu bahwa kita tidak sedang sukacita dan gembira barangkali. Tetapi ini akan menjadi sedikit berbeda. Kalau kita mencoba memahaminya bahwa sukacita dan kegembiraan itu bukan sekedar soal apa yang kita mau dapatkan. Tapi soal bagaimana kita terus-menerus belajar kepada Tuhan Yesus. Mencoba untuk memaknai apa makna hidup, apa tujuan yang harus saya perjuangkan dengan cinta kasih yang Tuhan ajarkan, dengan nilai cinta kasih yang Tuhan harapkan kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara seperti ini, tidak heran ketika sebuah keluarga, meskipun dia harus mengalami begitu banyak tantangan yang berat, tetapi orang tua dapat menghadirkan dan membagikan semangat dan kekuatan, membagikan perhatian dan senyum yang tulus kepada anak-anak mereka, dan tidak membiarkan kemarahan, kejengkelan, ketidaksabaran dengan alasan bahwa karena hidup sudah susah, dia tidak bisa memberikan yang baik. Anak-anak di tengah-tengah kondisi yang sulit, yang berat, ketika tidak semua bisa didapat dengan mudah, ketika orang tua menjadi sangat tidak sabar ketika mengajarkan kalian, karena memang orang tua kalian kan bukan guru profesional ya, dan di tengah-tengah ketidakmengertian untuk harus membantu seperti apa, kadang-kadang barangkali orang tua menjadi jengkel dan marah-marah di rumah ketika harus mengajarkan kita semua pelajaran-pelajaran sekolah. Anak-anak tetap dapat bisa mengerti apa artinya menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus. Anak-anak yang tidak begitu saja membalas kemarahan, tapi anak-anak yang tahu tujuan hidup. Anak-anak yang tahu tentang apa yang harus saya lakukan dan pahami di hadapan orang tua yang mungkin sudah lelah dan sudah capek ketika harus bekerja keras dan harus membantu kalian. Kita semua seperti bisa menjadi orang yang mendapatkan tujuan dan makna hidup di dalam segala keadaan kita. Ketika kita betul-betul belajar kepada Kristus dan menghidupi nilai yang Tuhan Yesus harapkan. Di dalam keadaan seperti itulah Paulus bilang, bersukacitalah, bersukacitalah.
Jadi sukacita dan bergembira ini adalah sebuah wujud dari perjuangan keluarga-keluarga untuk menghidupi cinta kasih Kristus dan mewujudkannya dalam makna hidup dan tujuan-tujuan hidup yang jelas. Saya jadi ingat ya untuk menutup renungan ini, ada film yang sudah sangat lama. Saya rasa beberapa dari Bapak Ibu, orang tua, ada yang tahu film ini, judulnya Life is Beautiful. Itu film yang sangat menarik. Cerita tentang keluarga yang harus masuk ke kamp tahanan milik Nazi karena mereka adalah orang Yahudi. Mereka harus masuk di dalam kengerian. Dalam sejarah kamp tahanan Nazi itu menjadi sebuah kengerian. Satu persatu orang harus meninggal di dalam kamp itu. Satu persatu mereka dibawa untuk kemudian dibunuh. Keluarga ini terpecah ya antara mama, papa, orang tua yang perempuan dan laki-laki. Lalu anaknya yang laki-laki ikut papahnya bersama-sama di kamp laki-laki. Mereka terpecah. Mereka ada di dalam kengerian luar biasa. Tapi sepanjang film yang menurut saya film yang sangat luar biasa. Saya mempromosikan film itu buat mereka, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang belum pernah lihat. Saya rasa itu film yang sangat bagus. Di tengah-tengah kengerian, ketidakpastian, di tengah bentakan-bentakan tentara-tentara Nazi, tentara-tentara Jerman pada saat itu, sang ayah berusaha untuk membuat hidup mereka selalu gembira. Dengan cara bagaimana ia selalu mencoba memperlihatkan kepada si anak tujuan di akhir. Bahwa kita akan melewati drama ini. Kita sedang bermain drama. Kita sedang melewati banyak tantangan. Tetapi nanti di ujung sana kita akan melihat sesuatu yang baik. Sang ayah berusaha untuk membuat si anak bisa terus memiliki makna hidup. Dia ubah ketakutan untuk menjadi sebuah kesempatan. Sang ayah berusaha untuk membuat kekhawatiran dan ketidakpastian menjadi sebuah tantangan untuk menghadirkan apa yang bisa membuat hidup kita jadi senang dan gembira. Apa yang bisa menghadirkan sukacita pada saat ini. Sepanjang film menceritakan bagaimana sang ayah berusaha di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah kemencekaman hidup. Dia berusaha untuk menghadirkan nilai, menghadirkan cinta tanpa batas, mencoba menghadirkan semangat, makna hidup buat sang anak. Sehingga hidupnya dapat berjalan terus dan itulah kesukacitaan. Film itu berakhir dengan sedih. Tetapi kesedihan itu dilewati, dijalani di dalam sebuah upaya untuk melihatnya dengan cara yang berbeda. Saya ingat juga sebuah foto yang luar biasa tentang orang tua ya, ada ayah dan ibu yang sedang memeluk atau lebih tepat menggendong bayi. Dan bayi itu menggunakan alat bantu pernafasan, bayi itu penuh dengan bantuan alat-alat medis. Dan di dalam caption foto itu, jadi fotonya adalah ayah dan ibu yang sedang memeluk sang bayi, tapi bayi itu penuh dengan alat-alat bantuan pernafasan dan alat-alat medis. Di caption foto itu tertulis bahwa bayi itu mengalami sakit yang sangat berat sejak dilahirkan dan hidupnya tidak akan lama lagi. Kedua orang tuanya terus berusaha untuk mengisi sisa hidup sang bayi, anaknya, dengan cinta yang tidak akan pernah berhenti. Mereka mencoba mengisi hidup sang anak. Mencoba mengisi kesedihan. Orang tua mana yang tidak sedih kalau anaknya lahir dalam kondisi tidak bisa hidup lama. Saya sulit sekali membayangkan situasi itu. Tapi kedua orang tua ini mencoba mengisi sesuatu yang menyedihkan ini dengan sesuatu yang penuh dengan makna, penuh dengan visi, penuh dengan nilai cinta kasih. Karena di foto itu kedua orang tua itu sedang tersenyum, memeluk dengan kasih sayang sang anak yang tidak lama lagi kemudian meninggal dunia. Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, seni merawat sukacita bukan
hanya selalu harus tertawa-tawa. Tapi merawat sukacita adalah ketika kita berjuang untuk terus belajar kepada Kristus. Memperjuangkan cinta kasih untuk tujuan hidup yang baik. Untuk makna hidup yang kuat. Di dalamnya ada sukacita yang sejati. Tuhan memberkati saudara-saudara. Semoga di dalam bulan keluarga ini, Bapak, Ibu, anak-anak sekalian dapat terus belajar menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari saudara-saudara, anak-anak sekalian, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh dengan cinta kasih, biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami semua. Kami sebagai orang tua, papa, mama, kakek, nenek, mungkin om dan tante atau orang-orang yang menjadi wali bagi anak-anak kecil. Kami mau berdoa memohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kami untuk menjadi orang tua yang dapat memperjuangkan cinta kasih Tuhan, memperjuangkan makna hidup yang benar, tujuan-tujuan hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga bekerja dan menolong melalui kuasa Roh Kudus kami semua, anak-anak, kami semua untuk menjadi orang-orang yang bersyukur atas semua berkat-Mu, tetapi juga menjadi anak-anak yang dapat mengerti ketika hidup tidak selalu mudah, ketika ada banyak persoalan-persoalan, kami menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang juga terus-menerus dapat memahami makna hidup yang benar, yang baik, tujuan dan visi hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kami memperjuangkan cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, pimpinlah kami sebagai keluarga, sehingga kesukacitaan itu dapat terpelihara, karena setiap kami memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan keluarga dan bersama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan segala abad, mari kita perbarui iman percaya kita dengan kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat dari 280, Aku Percaya. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah yang baik, pada saat ini kami bersama-sama bersatu hati dan kami hendak menaikkan doa syafaat. Kami mau bersama-sama dan terus-menerus berdoa untuk pandemi COVID-19 yang sampai dengan saat ini belum mereda. Setidaknya di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah negara ini, dan kami sadar bahwa ada banyak orang yang saat ini harus sakit, mereka yang harus dirawat, bahkan beberapa keluarga-keluarga yang harus berduka cita karena anggota keluarga yang mereka kasihi meninggal dunia. Karena itu ya Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa untuk memohon pertolongan-Mu.
Kiranya cinta kasih-Mu tetap hadir di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah seluruh masyarakat di dunia ini yang mengalami sakit yang berat, yang mengalami penderitaan di tengah-tengah kondisi ini, yang mengalami kegelisahan, kegamangan, kebingungan, dan berbagai macam persoalan-persoalan yang harus mereka hadapi. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau bersama-sama berdoa. Kami memohon cinta kasih-Mu untuk memberikan kepada kami kemampuan, kekuatan untuk menghadapinya. Tuhan, Engkau juga bekerja di tengah-tengah kami semua, di tengah-tengah banyak keluarga, di tengah-tengah gereja Tuhan, bekerja di tengah-tengah pemerintah, baik pemerintah Republik Indonesia maupun juga pemerintah dari negara-negara yang lain, di mana kami semua dipakai oleh Tuhan. Kami memiliki hikmat dan kebajikan untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk bisa melakukan sesuatu demi mencegah penularan. Kami semua dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan cinta kasih, menguatkan mereka yang berduka, menolong mereka yang sedang dalam kesusahan, menghibur mereka yang ada di dalam kesedihan. Pada saat ini secara khusus Tuhan, kami mau berdoa bagi banyak orang tua yang harus bekerja keras, bukan hanya bekerja keras karena pekerjaannya sendiri, tetapi juga bekerja keras untuk ikut menolong anak-anak mereka di tengah-tengah sekolah yang tidak biasa, di tengah-tengah berbagai keterbatasan, bahkan bukan hanya keterbatasan alat, tetapi juga keterbatasan ekonomi, di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang tidak ringan. Tuhan, Kau bekerja dan menolong para orang tua untuk tetap bisa menjadi orang tua yang terus memperjuangkan sukacita yang datang dari Tuhan. Menjadi orang tua yang bijaksana, yang terus-menerus mencoba untuk memperjuangkan cinta kasih di tengah-tengah keluarga mereka. Pada saat ini kami mau berdoa untuk banyak anak-anak, terutama anak-anak kecil yang harus belajar dengan cara yang tidak selalu mudah bagi mereka, di dalam segala keterbatasan yang ada. Tuhan menolong agar para anak-anak ini dapat terus belajar dengan baik. Mereka diberikan kemampuan oleh Tuhan, diberikan kegembiraan di dalam belajar, diberikan kemampuan untuk dapat mengatasi segala rintangan dan halangan. Tuhan menyertai dan menolong mereka semua. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh pergumulan kami di tengah-tengah pandemi ini. Ada begitu banyak kesusahan, ada begitu banyak tantangan. Tapi bekerjalah di tengah-tengah kami ya Tuhan, sehingga kami tidak kehilangan sukacita. Kami tidak kehilangan kesungguhan kami untuk memperjuangkan cinta kasih-Mu. Dan kami pada akhirnya dapat terus memuliakan Tuhan di dalam segala keterbatasan kami. Pada saat ini kami secara khusus hendak berdoa bagi jemaat Tuhan di tempat ini, GKI Gejayan. Seluruh anggota dan simpatisan jemaat, keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Tuhan, biarlah cinta kasih-Mu juga senantiasa menyertai kami semua. Secara khusus Tuhan, ketika bulan ini kami memasuki bulan keluarga, kami hendak memeriksa dan mencoba untuk belajar secara khusus tentang bagaimana kami dapat menghayati kehidupan kami sebagai keluarga Kristen, sebagai keluarga yang dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan dan mengaku percaya kepada Kristus. Tuhan, tolong kami agar di dalam bulan keluarga ini kami dapat bersama-sama belajar, bersama-sama merenungkan kebenaran dan kehendak Tuhan, sehingga kami dapat mengupayakan hidup keluarga kami menjadi hidup keluarga yang betul-betul menghadirkan sukacita dan cinta kasih sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, ada banyak hal yang barangkali kami ingin sampaikan kepadamu. Pergumulan dan persoalan-persoalan kami, berbagai macam keadaan yang kami alami termasuk juga rasa syukur kami. Kami percaya Tuhan Kau mendengarkan setiap doa kami. Dan kami mau menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kiranya hidup, keluarga, dan mata uang yang kita kumpulkan menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan syukur kita kali ini kita akan dasari dari firman Tuhan yang diambil dari Lukas 6
ayat yang ke-38. Mari kita baca bersama-sama. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dapatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita berikan persembahan syukur kita dengan penuh sukacita. Kita akan tunduk kepala, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mau bersyukur Tuhan pada saat ini, karena Engkau Allah yang maha baik, yang terus memelihara dan terus menolong dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, melalui hidup kami, melalui persembahan pujian yang kami naikkan, melalui persembahan syukur yang boleh kami kumpulkan, itu sebagai ungkapan syukur kami Tuhan kepadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan menyucikan persembahan syukur kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk majelis jemaat yang Engkau pakai untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau memberikan berkat dan hikmat dan hati yang terus takut kepada Tuhan di dalam pengelolaan persembahan ini, supaya persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan kasih di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mau menyerahkan seluruh doa, ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik terkasih, demikianlah ibadah kita hari ini. Berkat telah kita terima, mari kita menjalani ibadah yang sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan penuh sukacita dan tetap bertekun serta selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berdirilah teguh.
Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita untuk menjadi terang dan garam dunia, untuk menghadirkan sukacita dan memperjuangkan sukacita di dalam hidup kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, demikianlah ibadah kita hari ini. Berkat telah kita terima, mari kita menjalani ibadah yang sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan penuh sukacita, tetap bertekun dan serta selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.